Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat pecinta silat dimanapun berada, hadir kembali pada kesempatan hari ini kami dari Kampung Silat Jampang, yaitu sebuah program komunitas pengembangan silat yang berada di Jampang, Bogor. Alhamdulillah, hari ini kita mendatangi, kita bukan kedatangan hari ini. Jadi kita hari ini mendatangi padepokan dari Trotok Kijang Putih. Ya, kalau kelihatan di depan ini adalah padepokan Trotok Kijang Putih. Hari ini kita berbicara terkait dengan dunia silat dari sisi pengembangan tradisinya. Ya. Nah, kalau kemarin sebelumnya kita membahas dari sisi prestasi, hari ini adalah kita fokus membicarakan silat tradisi. Nah, hari ini hadir, alhamdulillah, dua guru kita. Nah, yang pertama ini disebutnya adalah Pak Agus Sofyan. Beliau dari guru Trotok Kijang Putih Limo Depok ya. Kemudian di sini Bang Apih ini sebagai ketua angkatan muda dari perguruan Pengsi Matoga. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita hadir, kita akan mengajak diskusi beliau-beliau ini terkait dengan pengembangan silat tradisi. Nah, kita lihat sendiri kan silat secara umum itu kan dikembangkan dengan dua ya, Pak Agus maupun Bang Abiha. Ada silatnya jalurnya prestasi, ada silat jalurnya tradisi. Ada perguruan yang ikut dua-duanya, ada ikut prestasi, ada ikut tradisi. Nah, ada juga yang dia hanya fokus ke silat tradisi. Nah, karena memang kalau dia mengikuti prestasi memang harus mengikuti beberapa kaidah-kaidah aturan-aturan yang dari IPSI ya. Misalnya banyak juga perguruan yang tidak biasa nendang atas misalnya gitu ya. Kalau ikut IPSI kan memang harus mau tidak mau dia harus latihan dengan berbagai tendangan-tendangan yang memang di perguruannya bisa saja itu tidak ada gitu. Nah, hari ini kita juga fokus membicarakan tradisi tadi. Nah, di sini nanti kita minta menjelaskan singkat profil dari perguruannya masing-masing. Kemudian kita juga ingin mengangkat kira-kira gimana cara memotivasi anak-anak muda kita sekarang ini untuk menggeluti silat dari sisi tradisi. Karena memang anak muda, bahasanya sekarang ini anak milenial, kalau bicara dengan budaya itu kadang-kadang agak bagaimana gitu ya. Karena budayanya itu ada gap budaya yang cukup jauh antara budaya milenial dengan budaya kita yang lama gitu ya. Tradisi masih senang dengan budaya-budaya mungkin gamelan, gendang pencak dan macam-macam. Anak sekarang udah mainannya adalah gadget ya, internet dan segala macam. Kemudian belum lagi pentas-pentasnya, namanya seni itu kan pasti identik seperti indahnya gerak gitu ya. Pakai indahnya gerak, agak berlenggak-lenggok, walaupun memang intinya itu adalah gerakan-gerakan silat gitu ya. Nah, nanti kita minta jelaskan juga dan harapannya kira-kira agar, karena kan yang diakui UNESCO di Indonesia ini kan dari sisi budaya. Ya, silat sebagai budayanya. Kalau silat dari sisi itunya kan kemarin diberikan ke Malaysia ya, dari sisi bela dirinya. Nah, dari sisi budaya ini diberikan ke Indonesia sehingga seharusnya lah Indonesia ini mengangkat silat itu benar-benar dari budaya, dari tradisinya itu tadi, sehingga mengental, menguat, dan terus berkembang, dan bisa tantangannya ini bisa diterima dengan baik, bahkan dicintai oleh generasi muda kita ini. Baik, nah hari ini pertama giliran karena kan sesuai dengan usia. Betul ya, sesuai usia ya. Bang Api langsung seneng ya, saya masih muda. Saya panggilnya Bang masalahnya, jadi lebih muda. Pertama ini Pak Agus Sofyan, silakan memperkenalkan diri dari perguruannya, dijelaskan sejarah lah dari perguruan dari Trotok Kijang Putih ini. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini saya sambil ngopi nih. Ya, silakan. Saya Bang Abi. Alhamdulillah sore hari ini Bapak Ustaz kita, Pak Ustaz Herman dari Kampung Silat Jampang, Bang Abi dari Sematoga, berkenan hadir di kediaman kami. Yang seharusnya saya sendiri yang ke KSJ, kebetulan Pak Herman, Pak Ustaz kita, alhamdulillah beliau berkenan kemarin. Alhamdulillah, biar sekaligus keliling-keliling nanti ke perguruan-perguruan. Nama saya Agus Sofyan, saya dari Trotok Kijang Putih Limo. Ya, kita cabang dari Cipete. Pusatnya di Cipete berarti ya? Cipete, Baik, alhamdulillah. Cipete, Jalan Anggur 5 Dalam di sana. Kita hijrah ke sini tahun 2013. 2013 kita berawal di sini. Itu awalnya ya. Dulu dari Cipete berarti Pak Agus? Dari anak-anak kecil sini. Oh. Kita berkembang di sini ya perlahan-lahan lah merangkak gitu.
Kalau sejarahnya nih trotok tuh kalau dianggap sanatnya itu sampai kemana itu ilmunya itu? Kalau saya tahu awal pertama itu Baba Majun. Baba Majun. Majun itu beliau asli Cipete juga. Cipete ya. Nah, makamnya beliau ada, tapi saya foto tidak punya karena Oh, terlalu baik. jauh di atas saya. Jaraknya ininya ya, tahunnya ya. Kemudian yang kedua Bapak Guru Satar. Bapak Guru Itu Satar. sama dengan Bapak Haji Yunus. Ini kebetulan Baik, di belakang baik, kita baik. ada nanti. Oh, di sini foto-foto foto para beliau guru-guru ada. di sini ya. Baik. Makam beliau pun ada. Bapak Haji Idris ada di sini. Baik. Baru setahun meninggal, usianya kurang lebih 120 tahun. 120 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Jarang-jarang ya para pemirsa sekalian ada orang yang sekarang berusia 120 tahun dalam kondisi sehat, tentu karunia dari Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan beliau Bapak Asmawi, sudah Bapak almarhum. Asmawi, Ya. Asmaul. Sebelah kiri kita ini kan foto-foto almarhum. Nah, sebelah kanan itu guru-guru di Cipete masih ada, Ustaz. Itu beliau masih ada. Baik. Jadi kita sangat terkental masih ada semuanya. Syaratnya. Nah ini menarik namanya trok-tok gitu. Nah ini saya sejauh ini masih bingung trok-tok apa artinya tok-tok-tok begitu atau gimana itu Pak Trok-tok Agus? itu orang dulu bilangnya main pukul aja kita. Oh, Main pukul. trok-tok itu seperti main Main pukul. Tapi kita kan 3 pukulan. Jadi dia begini. Iya kan saya lihat Iya. kejuruannya begini ya. Jadi 3 kali, pukulan 3 kali. 3 kali itu trok-tok. kali. Tuh 2, 3. Iya, betul. Oh, itu trok-tok. Pukulan trok-tok. Dan ini menarik ya, mukulnya tidak pakai begini kalau trok-tok begini, ya. iya. Semuanya pakai begini ya. Ada filosofinya nggak kira-kira Pak Agus dulu? Memang gimana ceritanya? Apakah mengikuti gerakan, mohon maaf, apakah hewan tertentu misalnya begitu? Atau gerakan apa kan jarang-jarang yang namanya orang mukul biasanya begini, ini ada khusus. Betul. Jadi pada saat kita belajar pukulan tetap pukulan lurus. Oh, tetap ada pukulan lurus. Nanti pada saat nyerang baru. Oh. Karena pukulan begini kan kalau di tubuh itu dia biasa beda dengan begini. Iya betul, Iya, lebih tajam ke dalam ya. tajam. Walaupun di Itu sini harus lebih kuat ya. Iya. Kalau ini kan kuat nih biasa. Kalau ini kan kadang-kadang kalau nggak kuat bisa belok Iya, nih ya. betul. Ini berarti ada latihan khususnya nih untuk bisa bertahan dengan kondisi. iya. Kira saya bayangkan itu karena ada hubungannya dengan kijang putih sehingga gerakannya belum ada ya hubungannya. Kalau Oh. kijang putih hanya kita lompatan saja. Lompatan. Lompatan kijang putih. Jadi memang mengambil filosofi dari gerakan kijang juga Iya, atau gimana? betul. Jadi lincah dari Jadi trok-tok kijang putih. Sejarahnya dulu di atas Babu Majun ini katanya ada dari Cikidang gitu Mas ya. Oh, dari silat Cikidangnya. Baik, Cikidang yang dari Sukabumi. Sukabumi ya. Mau jadi tapi itu ada kemungkinan ada asimilasi dari sebuah budaya gitu ya. Maksudnya gurunya mungkin pernah latihan Cikidang sama trok-tok kemudian digabung jadi trok-tok kijang putih gitu ya. Tapi kita telusuri itu tidak ada. Baik. Dari Cikidangnya itu tadi ya. Dan alhamdulillah kita tahun 2019 kita diakui oleh UNESCO. Masya Allah. 2019 ya, berarti bareng ya. Jadi setelah silatnya, kemudian kan beberapa perguruan termasuk dari trok-tok kijang putih mendapatkan Iya. penghargaan tadi ya. Ya lewatnya berarti lewat Jawa Barat ya ini ya. Betul, Bandung. Lewat Jam Bandung ya. BNPB Karena kan kemarin yang Jakarta juga dapat ya Iya. dari jalur DKI berarti. Jakarta, Baik. ya. Pusaka Jakarta di Pusaka Jakarta ada Kalau Beksi apa awalnya lagi ya? Beksi, yang pertama, Cingkrik ya. kedua, Dari kemudian trok-tok. Baik, alhamdulillah. Ada ini nggak Pak Agus terkait dengan filosofi tradisi yang masih kental gitu di perguruan trok-tok ini misalnya, yang masih diterapkan, kemudian memang ini nggak bisa diotak-atik, harus begini ya secara tradisinya tuh baik dari sisi jurus maupun yang lain-lain misalnya gitu. Kalau di trok-tok itu memang nama-nama zaman dulu. Kayak Seliwa, pasangan Seliwa. Oh, Seliwa berarti Serong gitu ya. Pasang Kojor. Kojor tuh gimana tuh? Kojor itu Ini para ini kalau bukan orang Betawi bingung juga nih kojor gimana nih kojor. Ada kin. Ada kin. Oh. Kojor tuh gimana? Lurus atau Kojor. Iya. harus dipraktek ini kojor nih Kalau gimana? Seliwa nih? dia kan miring. Miring ya, gitu. Seliwa. Kalau Kojor dia lurus ini. Oh, lurus. Lurus seperti ini. Tapi kuda-kudanya menarik juga ya, Iya. tidak selalu kuda-kuda Kuda-kudanya cuma satu. kuda-kuda belakang Ya, ya. kuda belakang satu. Mirip seperti ada beksi, ada Iya. kungfu model begitu ya. Tuh, Bu. Ini buat pancingan aja. Orang seneng kan ngeliat Senang, ini. kosong ya. Kosong, ya. Baru kemudian Iya. Oh, Baru ini masuk nanti kita. masuk. Itu Pelajaran. kojor namanya. Kalau kinnya Luar ya, biasa baru bahasanya. ada. Kin gimana? Oh, kin. Kayak orang apa namanya di silat tuh simpuh gitu ya. Simpuh, ya. Simpuh. Kin. Kin. Baik. Penting bisa diotak-atik. Jadi itu dasar-dasar dari tadi ya. Namanya aja harus
sesuai dengan nama Betawi tidak boleh dirubah. Nah, kalau di Indonesia kan malah lebih susah ya. Betul. Kojor tuh Miring ke gimana? Ini seliwa miring ke kiri misalnya gitu. Ya memang akhirnya mengurangi nilai dari sebuah budaya ya. Tapi memang tinggal menjelaskannya aja kepada generasi sekarang. Oh, kojor tuh begini, kin tuh begini. Ada kancing kuntet. Waduh, kancing kuntet. Mungkin nanti harus buka kitab khusus di Trotok ya, di bahasa-bahasa Betawi kuno kali ya. Betawi lama yang sekarang mungkin juga Betawi yang seperti itu udah hampir nggak dipakai kali ya, bahasa-bahasa yang Deser, ada juga deser. deser ada. Baik. Nah, kalau dari sisi gerakan-gerakan tadi ya, dibandingkan dengan silat yang prestasi. Kalau silat prestasi kan, kalau prestasi yang biasa ini kan fokusnya kan memang ke nilai misalnya. Pukul, tendang yang arahnya adalah arah-arah yang menghasilkan angka gitu ya. Ada nggak kira-kira dari gerakan-gerakan yang sebenarnya memang itu sangat tradisi, nggak bisa dipraktekkan dalam prestasi misalnya gitu Pak Agus? Baik. Karena kita melihat perkembangan silat di tradisi ini, kita pernah waktu 2015 turun di Lembah Gurame, itu rata-rata kalau silat Betawi, itu langkahnya pasti maju mundur. Maju mundur. Ya, belum ada pola langkah. Oh, yang pola langkah ada 7 kalau secara umum itu ya? Ada yang lurus, ada segitiga, segi empat itu ya? Kita mulai belajar ke sana, mulai ke sana. Oh. Kita jadi belajar, jadi nanti kita alhamdulillah di sana pun di Cipete kita sudah diajarkan jurus kembangan. Jurus kembangan. Jadi jurus baku kita cuma 6 langkah. Jadi jurus dasar itu kalau di Trotok 6 langkah. 6 langkah saja. Oh, 6 langkah saja. Nah, dari satu ini jurus langkah pertama dikembangkan. Dikembangkan lagi. Dikembangkan jadi 6 atau sampai 7. Sampai 7. Sampai 72 jurus. Total 72 jurus ya. Baru di situ dikembangkan jadi jurus lagi gitu. Dikembangkan lagi menjadi kembangan-kembangan tadi ya. Baik. Nah, ini tadi menariknya. Ada satu yang poin tadi saya tangkap bahwa di Trotok Kijang Putih pun menerima adanya pengembangan tadi ya, seperti langkah tadi. Kalau di perguruannya rata-rata namanya Betawi tadi sampaikan maju mundur ya. Sekarang berkembang karena kalau kita lihat langkah secara dasar di silat itu kan ada 7 ya. Saya pernah ada lurus, ada segitiga, ada segi 4, ada zigzag, ada lingkaran dan beberapa itu tadi ya. Nah, ini bisa diaplikasikan juga di dalam silat-silat tradisi. Nah, kemudian gimana nih Pak Agus pengalamannya ketika membina anak-anak? Saya lihat kan Pak Agus ini tropi-tropi penghargaan tadi sebagai budayawan, sebagai silat budaya ini kan saya lihat sangat banyak juga ya penghargaan yang diterima oleh Pak Agus sama perguruannya ini. Kira-kira gimana kiatnya agar itu tadi anak-anak muda bersemangat, termasuk gurunya ini. Iya. Ini kalau gurunya udah nggak semangat, udah bubar ya perguruan. Gimana gini kira-kira? Nah, jadi alhamdulillah saya di sini dibantu, disokong penuh sama istri tercinta. Alhamdulillah. Ini istrinya ada ya tadi ya. Alhamdulillah. Karena kita berempat, bertiga di Suteng. Maksudnya berempat, istrinya 4? Ya. Oh. Kalau boleh istri di sini. Itu yang banyak berperan beliau di sini, banyak berperan beliau di rumah karena saya kerja. Oh, beliau yang banyak berperan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Didukung penuh sama beliau. Karena istri nggak mau terima. Apalagi di Trotok kan kita nggak ada, mohon maaf, uang pendaftaran, uang per bulan, kita murni. Beneran. Jadi memang masih dikelola tanda petik secara tradisi tadi ya. Mereka datang mau belajar, mungkin kesininya juga datangnya bawa doa, entah mungkin bawa pisang, entah bawa apa begitu ya. Masih seperti itu juga ya. Baik. Jadi memang itu tadi ketradisian itu masih dipegang sampai sekarang oleh Trotok. Nah itu terus gimana? Tadi istri alhamdulillah ikut mensupport, mendukung ya. Kita belajar yang tadi saya bilang. Kalau 2015 itu kita maju mundur, ada pola langkah, kita banyak melihat ke teman-teman semuanya, teman-teman yang lain yang tradisi sudah maju di atas kita. Nah, baru kita mulai dari kemarin terakhir di Kemang, yang pertama, kemudian ke SC kita mulai tropi besar itu pakai pola langkah. Pakai pola langkah, makanya saya lihat kan lincah ya gerakannya karena memang tadi selainnya ada kijangnya tadi ya. Dan saya lihat kemarin gerakannya itu variatif gitu. Nah, kemudian dalam membuat gerakan-gerakan itu tadi, itu dari jurus dasar yang dikembangkan atau memang itu jurus? Itu jurus yang dikembangkan. Jurus dasarnya dikembangkan. Nanti ada jurus intinya ada di tengah. Ada intinya, diselipin juga tetap ada ya.
Jadi pertama karena untuk berkelompok saja itu sudah 5 menit waktunya. Iya, iya, Jadi iya. kalau jurus murni diketahui dimanapun nggak ada yang 5 menit. Nggak nyampe 5 menit udah selesai. Nggak nyampe, kalau tidak dikembangkan. Oh iya, jadi Pasti gerakan udah. tak 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 itu Pasti nggak nyampe, habis. udah habis ya. Pasti habis. Mau ngapain lagi kira-kira gitu ya. Makanya kita ada jurus, kemudian ada senjata. Ada senjata Iya. dikembangkan. Saya lihat kan kemarin senjatanya ada bawa tongkat segala Iya, macam. tongkat. Itu dari perpanjangan golok atau memang sengaja jurusnya tongkat? Tongkat. Itu memang murni tongkat Murni ya. tongkat. Baik, baik, baik. Jadi kan ada sedikit perbedaan tentunya. Kalau tongkat kan kayaknya lebih panjang ya Iya. mainnya ya. Kalau golok kan tentu lebih pendek, Lebih yang pendek lagi. Betawi yang satu jengkal tiga Tiga jari ya. Baik. Nah, kira-kira saya masih tertarik kadang-kadang gimana sih caranya membuat rangkaian rangkaian Pola itu ya. pola itu tadi gitu ya dari jurus yang ada. Ini kan butuh itu pakai wangsit atau pakai Yang jelas kali itu kan disesuaikan. Tadi saya bilang jurus langkah 1 sampai 72, nanti kita ambil nih. Yang 32 masuk kemana, masuk Oke. ke 4 ya. Nanti kita praktekkan di anak-anak kita. Oh, di anak-anak Iya, nanti kita kelompok. praktekin bisa melihat ya bagaimana sih sebenarnya polanya. Ada kesulitan nggak kira-kira itu Pak Agus ketika mengkreasi itu tadi jurus-jurus tadi menjadi sebuah rangkaian-rangkaian Pasti. seni pasti ya. Yang penting pokoknya asal anak-anak rajin berlatih, dia istiqomah, insya Allah bisa tuh. Cuma kalau pertama kan diajarin lurus begini, ada yang gecol kemari Iya. gitu. Orang anak sekarang kan pengennya praktis, dikasih jurus yang praktis saja, yang jurus inti bisa lupa ya. Apalagi dikasih jurus kembangan yang menjadi banyak, yang awalnya 6 jadi 72. Ini aduh. Gitu, betul. Ini mereka baru 12 kan, belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana ya. Baru sampai 12 aja. Sampai 12 dulu. Nah, butuh berapa lama kalau sampai selesai 72? Betul ya, beberapa tahun juga selesai. Cuma memang karena betul kita banyak event-event yang tradisi dan prestasi juga, ya, betul seperti itu. Ustaz. Karena memang fokus ya, memang kan ada prestasinya, ada tradisi. tradisi Kalau juga. sekarang ini event-event lebih dominan tradisi atau prestasi, Pak? Kalau tahun kemarin itu prestasi banyak. Prestasi. Tapi sekarang akhir-akhir ini alhamdulillah nih sudah mulai tradisi-tradisi. Apalagi kalau corona ini ya tradisi yang prestasinya berhenti kayaknya ya. Virtual. Nggak mungkin kan prestasi virtual ya, musuhnya satu di sana, maksudnya satu sini gitu ya. Akhirnya yang jalan tradisi kalau dalam kondisi ini pun tradisi dengan online ya. Nah, kira-kira ke depannya Pak Agus terkait dengan pengembangan tradisi ini ya, agar tetap ciri khas dari silat itu kan kelihatan kentalnya di tradisi ya. Kalau di prestasi itu kan ya sudah seperti baku ya, maksudnya kalau jurus prestasinya kelihatan masih silat, tapi begitu fight itu kan udah nggak kelihatan banget silatnya, sehingga yang benar-benar kelihatan jurus gerakan silat itu kan di acara-acara tradisi itu tadi ya. Nah, harapannya dan kedepannya kira-kira Pak Agus gimana untuk mengembangkan silat tradisi itu tadi ya. Alhamdulillah. Yang selama ini saya bergelut di tradisi, itu saya mohon paling untuk terutama guru di KSJ sendiri itu lebih banyak diadakan Event-event ya. Betul. Memang menarik untuk event itu tadi ya. Memacu adrenalin mereka untuk belajar untuk tradisi. Baik, baik. Jadi event itu menjadi kunci adanya pengembangan dari itu tadi ya, silat tradisi. Nah, kalau anak-anak mudanya sendiri kira-kira ada nggak kira-kira diejek misalnya? Ya ngapain nari-nari begitu misalnya begitu ya? Nggak ada ya. Itu kan kadang-kadang orang-orang di dunia lain ya, di dunia lain. Misalnya kadang-kadang kita ini di grup-grup apabila itu kan sering silat ngapain tuh begini-begini misalnya begitu. Bahwa sebenarnya itu kan sebuah kekayaan dari budaya kita. Pengembangan dari jurus inti gitu ya, pengembangan dari jurus inti yang memang tujuannya untuk indah. Kalau untuk praktis silatnya, jurusnya ya tentu tidak terlalu butuh keindahan kali ya. Namanya langsung aja kayak tadi Bang Api, kalau saya lebih seneng mukulin orang aja daripada babu selesai gitu ya dengan jurus yang tempat-tempat mematikan, nggak usah pakai dan segala macam begitu. Baik Pak Agus, terima kasih sebelumnya, dan kita lanjutkan diskusi sekarang dengan Bang Api. Kita santai aja, mohon maaf ininya. Sama-sama Pak Agus, saya terima kasih. Tapi tetap di sini kita ngobrol. Pak Agus bisa menimpali, Bang Api juga bisa menimpali diskusi. Nah, yang kedua ini sosok beliau adalah sosok muda ini kelihatannya, dan tentu lebih muda dari saya kan kelihatannya. Lebih ganteng. Lebih ganteng. Ya, saya sambil ngopi ini. Ini ada makanan tradisional dari ubi, talas ya.
Anda, Kalau namanya oh kimpul ya, Talas, kimpul. adanya talas kimpul. Hanya sampai ada yang modern donat juga ya. Baik, nah hari ini dengan berikutnya adalah dengan Bang Api. Bang Api ini adalah pesilat tentunya dan ketua generasi muda dari silat Peng Simatoga. Nah dari namanya aja, ini orang udah mikir apa itu Peng Simatoga, bahasa apa gitu ya. Silakan dijelaskan Bang Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Api Supriyatna dari perguruan Peng Simatoga Jalan 6. Jalan 6, oh lengkapnya Peng Simatoga. Iya. Nyebutnya Peng atau Peng? Peng. Oh Peng. Iya, Peng Simatoga Jalan 6. Ya mohon maaf tadi saya salah Kalau berarti. dilihat terdengar Peng Simatoga, toga itu kan kayak bahasa apa ya? Ya luar gitu, orang luar. Nah, di sini sebetulnya Peng Simatoga itu ini jurus, nama jurus. Nama Ustadz, sebetulnya. jurus. Ini yang punya cuma guru-guru besar. Oke. Jadi Peng Simatoga itu pengabaran. Pengabaran. Nah, pengabaran itu termasuk jurus. Kalau orang mendengar, wah, tuh ada Bapak Herudin, wah, ngeri. Udah. Oh. Baru denger namanya sudah bikin Nah, auranya itu sudah. pengabarannya tuh. Itu pengabaran. Itu bahasa Betawi itu pengabaran tuh kayak aura atau kayak pengaruhnya gitu. Pengaruh. Oh, Ya, jadi itu pengabaran. Pengabaran silau macan tongkrong gaok. Masya Allah. Standar pelan-pelan Bang Api. Simatoga. Pelan-pelan. Pengabaran. Ya. Silau macan, tongkrongan gaok. Masya Allah, ini panjang kayaknya ceritanya. Boleh dijelaskan satu-satu. Tadi baru satu pengabaran. Iya. Cakep, Ya. cakep. Jadi Cakep kalau bener. apa sesepuh dulu itu, ya kita baru dengar namanya aja kita udah takut atau apa gitu ya, udah. Nah itulah sesepuh. Kalau zaman dulu itu kita sangat panut banget gitu. Ya, ya. Jadi waktu itu banyak para sesepuh khususnya di Kampung Bojong Sari saya nih, Ustadz, ya. Ya, berkumpul pada saat itu tahun 99. 99 ya. Ya, setelah ada kerusuhan tuh. Oh iya 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 ya. 98 Setelah kan kerusuhan. reformasi itu ya. 98. Tadinya kampung di Bojong Sari itu memang banyak jawara, Iya ya, tapi tidak ada perkumpulan silat waktu Kampung itu. Jawara ya sana. Kampung Jawara, iya. Nah, dia pada belajar namanya main pukul aja. Nah, Itu karena macam-macam banyak- itu, ya, jenisnya macam-macam di situ itu. Atau memang ada Jadi, satu yang dominan? Jalan 6. Oh, jalan 6 yang Ya. dominannya. Baik, baik. Tetap jalan 6. Nah, tapi karena banyak para sesepuh yang tadinya sudah menguasain duluan selain jalan 6 itu, nah dia pada musyawarah terdirilah namanya Peng Simatoga Jalan 6. Oke, oh jadi itu dari gabungan beberapa tanda petik perguruan gitu ya, dari yang dari Bukan perguruan, iya, para yang sesepuh. sesepuh yang Iya. dimiliki para sesepuh tadi, ilmu-ilmu para Betul, sesepuh tadi. ilmu para sesepuh. Yang sumbernya juga beda-beda tadi Beda-beda, ya. iya. Baik, baik, baik. Jadi terus kemudian ada silau macan. Tadi tongkrongan gaok itu bisa dijelaskan Bang Api. Gimana itu? Ya, silau macan, tongkrong gaok, ya itu jurusnya Pak Ustaz. Jurus juga itu nama. Jurus Oh. juga, jurus. Silau itu maksudnya apa? Silau itu silau, mata kita silau itu. Iya, iya. Karena Silau. kan sepuh mah yang namanya sesepuh, jawara orang dulu, ya kan? Ha-ha. Kita udah mulai udah silau Oh. ya. Nah, tapi dia punya jurus, Meng. Itulah simaknya dia. Simak silau macan, Oh, simaknya. simak silau Simaknya dia macan. ada. Orang sepuh itu kan ada simaknya. Ada simaknya. tongkrong gaok. Kalau jelaskan ke milenial, simak itu apa kira-kira? Memang kebanyakan zaman sekarang itu bocah anak-anak itu simak itu nggak ada yang pada kurang paham gitu ya. Kurang paham. Betul, Yang betul. namanya simak ya apa ya? Kalau bahasa sekarang itu ya kita apa ini? Apa gitu ya? Hormat. Hormat gitu. Ya. Simaknya ada dia. Oh, Ya, oke. panut. Panut, takzim Panut, gitu ya. ya. Itu simaknya dia Oh, ada nih. simak di situ. Ya, ya, ya. Itulah. Jadi Baik, kalau baik. zaman Itu bahasa dulu- Betawi ya atau bahasa mana? Betawi. Pak. Betawi ya. Betawi, Iya, iya, iya. Betawi itu. Simak ya. Catat itu simak. punya simak, ya. Simaknya di situ. Simaknya ada Silau kalau sepuh dulu. macan. Ngaji nyimak lu. Jadi orang tuh ngelihat itu langsung hormat Nah. gitu ya. Tadi pengabaran itu merasa gentar, Iya. simak itu kemudian hormatnya itu Hormat, tadi. iya. Nah, tongkrongan gaoknya. Tongkrong gaok ya itu. Gaok itu apa? Gaok itu. Gaok burung. Oh, Iya, burung. Burung gaok. saya bayangin gaok itu apa ya? Jagoan banget gitu. Bukan ya? Gaok itu burung. Ya, namanya kalau burung gaok kalau kita udah denger itu udah Oh, angkernya.
Jadi nongkrongnya aja kayak nongkrongnya burung gaok gitu. Iya. Orang lihat tuh, udah jangan deket-deket sana dah misalnya gitu ya. Belum ngeluarin jurus aja, udah ngeri kita. Apalagi dia udah keluar jurusnya tuh gitu. Masya Allah. Baru sekali ini serius saya paham namanya Pengsimatoga, pengabaran yang artinya itu orang mempunyai apa namanya karisma yang kaura yang kuat. Kemudian Silau Macan itu adanya simak tadi orang jadi hormat. Tongkrongan gaok itu seperti burung gaok yang memberikan wibawa, takut sehingga kita ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Udah ngopi aja kalau kita ngopi aja daripada berantem udah jadi abu atau jadi apa mendingan ngopi aja gitu. Nah, tadi ada Pengsimatoganya sudah ada. Kemudian ada lanjutannya adalah Jalan 6. Nah, Jalan 6 itu maksudnya dari langkah-langkah 6 atau gimana tadi? Jalan 6 itu jurus, jadi ada 6 tepakan. 6 tepakan. Ya, jadi 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di atas. 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di bawah. Misalnya pak gitu. Ya, Masanya 6, gitu. pokoknya 6. Ya. Jadi nggak bisa lebih dari 6. Nggak bisa lebih. 6, gitu. Jadi serangan kayak beruntun tuh 6 tak 6 gitu ya. Jadi dia komplit Pak Ustadz. Komplitnya di bawah ada, tengah ada, atas ada. Jadi mainnya itu komplit atas, tengah, atas, bawah. Oh, jadi itu inti dari pengajaran dari Jalan 6 tadi ya. Baik. Nah, ini luar biasa filosofi dari Pengsimatoga. Pengsimatoga saya jadinya Pengsimatoga. Pengsimatoga kalau awal-awalnya kan Pengsimatoga itu kayak bela diri dari Medan atau apa gitu ya. Apalagi toga, tongkrongan gaok, ada Silau Macan dan macam-macam ya. Ini sekarang udah dijelaskan. Betawi Tulen. Nah, saya lihat kan Pengsimatoga ini kan juga aktif di tradisi dan juga prestasi juga ya. Walaupun kita hari ini juga sama dengan Pak Agus Troto Kijang Putih, kita fokus di tradisi. Saya udah pernah datang juga ke perguruan dari Pengsimatoga ini. Bagaimana proses-proses tradisi masih dijalankan dengan baik ya. Nah, ini kan untuk kembali tadi menguatkan ciri khas dari persilatan kita sehingga tidak akhirnya memudar tradisinya itu tadi. Nah, untuk Bang Api kira-kira dari sisi kelebihan gitu ya. Dari kelebihan, kalau dari sisi kelebihan memandang antara kelebihan dari tradisi sama prestasi itu kira-kira gimana? Kelebihannya? Kalau untuk yang tradisi-tradisi itu tadi itu. Kalau tradisi khusus di Pengsimatoga saat ini kelebihannya itu setiap tahun kita mengadakan ritual. Ya. Kayak maulid yang kemarin itu, pengurutan itu ya. Baik. Istilah kata kalau bahasa pisau mah diasah. Ya, baik. Tajam tuh, diasah. Jadi setiap bulan Maulud setahun sekali, yang pernah dari manapun belajar pasti datang. Oke, jadi di bulan Maulud itu. Semua dari yang walaupun sudah nggak aktif latihan ini. Sudah nggak aktif, tetap. Dia minta diasah lagi ya. Kata pisau mau golok, mau dipakai atau tidak, asah tetap diasah gitu. Dan ini jadi forum silaturahim yang luar biasa ya dari beberapa dekade. Saya kan datang juga ya dari Bekasi ternyata datang dari mana datang yang tahun lalu ya. Yang hadir ini menarik sekali. Nah, kalau filosofi dari pengurutan tadi itu, pengurutan itu sifatnya apa? Apakah terapi pengobatan? Apakah membuka jalan darah misalnya gitu, jalan syaraf dan segala macam sehingga orang itu belajar silatnya jadi lebih bagus, tenaganya lebih bagus atau gimana, Bang? Kalau pengurutan itu sebetulnya hanya melenturkan badan. Oh, melenturkan otot-otot dan saraf. Jadi kita beda, mohon maaf, dengan bela diri yang sebelah atau karate itu kan kaku. Kan ya harus lentur. Nah, ini yang pengurutan dari situlah. Jadi kalau yang belum pernah diurut, dia belajarnya tetap kaku. Gitu. Istilah kata ini juga beda. Iya. Dibelok-belokin tuh. Iya. Tapi kalau dia udah sering diurut gitu setiap tahun, dia akan lentur sendiri. Baik. Jadi selain tadi diasah juga dilenturkan gitu ya, dilenturkan dari seluruh struktur badan kita, ya otot-otot, tulang dan segala macam itu tadi. Nah, sehingga bisa kita ambil tadi bahwa silat tradisi itu membutuhkan kelenturan tadi ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya dari kelenturan di dalam bela diri silat tradisi itu tadi? Banyak sekali. Banyak ya. Misalnya nih bisa dijelaskan kepada para kelenturan di badan kita, istilah kata kita
dipukul orang nggak perlu harus nangkis juga istilah kata jadi main aman kelit, kita. kelit Iya, itu bahasa kelit. Betawinya kalau menghindar itu kelit ya. Iya, kita nggak usah repot-repot harus pakai tenaga lagi. Baik, baik. Istilah kata dipukul bagaimanapun, kita udah Mainnya enak gitu ya. ini udah Baik, lentur itu dari sendiri. sisi menghindar, maka membantu proses cepatnya kita untuk menghindar tanpa gerakan yang terlalu banyak gitu ya, sehingga sangat efektif. Ini kan kelebihannya. Apalagi kira-kira Bang Bi ini kelebihannya nih dari sisi yang lain misalnya. Ya sama juga kita pas saat tampil beda. Seninya ada. Kelihatan indah gitu ya, indah. memang ya. Memang kalau saya lihat kan kalau Peng Simatauga tampil itu kan wah, kemarin saya beratnya belum bisa Mas. Manis gitu ya. Lihatnya enak orang. Ditonton. Situ juga kan. Jadi kalau anak-anak yang jarang diurut itu ketahuan. Ketahuan ya. Masih kaku gitu. Dia mungkin ngurutnya direfleksi kali beda ya. Baik, jadi dari sisi penampilan itu pun juga. Nah, kalau dari sisi energi atau bahasanya tenaga ya, katanya kan kalau orang itu lentur badannya, energinya, tenaganya itu akan lebih mudah dibangkitkan gitu. Itu kira-kira benar nggak seperti itu, Bang Abi? Ya, menurut saya yang sudah ini betul. Betul seperti itu ya. Jadi kan kalau kaku itu tenaganya seperti patah-patah. Iya. Tapi kalau lentur gitu, badan tuh air tuh seperti tenaga itu seperti air begitu ya. Mengalir. Ini yang akhirnya menjadikan kelebihan dari silat tradisi, bahwa belajar tradisi itu menguatkan dari sisi, yaitu tadi hasil dari silat yang berupa untuk memukul, menendang, melumpuhkan lawan dengan cepat itu sangat efektif gitu ya, jurus-jurus. Nah, tentu ini kan tidak bisa semuanya diaplikasikan dalam prestasi. Kira-kira ngeremnya kira-kira gimana tuh Bang Pai? Pak Agus juga boleh menambahkan. Ngeremnya ini kan tenaga tradisi. Ya, selain indahnya tadi, ini kan dari seninya. Kemudian tradisi ini kan mempunyai tenaga-tenaga besar rahasia yang tidak ditampilkan, yang boleh mematikan. Ngeremnya kira-kira gimana kalau di dalam pertandingan-pertandingan secara umum? Nanti ketakutnya kebablasan kan, repot misalnya begitu. Mungkin dari Bang Agus. Ya, kira Pak Agus. Seperti yang Pak Ustadz bilang, kalau di tradisi itu kan banyak hal-hal yang di luar dugaan. Seperti kayak silat-silat jenis-jenis olahraga bela diri yang lain itu. Iya, betul. Jadi kalau untuk di pertandingan atau dimanapun itu pasti nggak dipakai, nggak boleh. Dan rata-rata pun jurinya pun dia tahu umumnya, kalau juri-juri yang benar dia tahu ini nggak boleh pakai ini. Ya, baik. Tapi ngeremnya gimana kalau refleksnya tiba-tiba keluar gitu? Nah, insya Allah mudah-mudahan karena kan kita sering-sering bilang sama anak-anak kalau sebelum bertanding baca Al-Fatihah, dia baik. salawat, jadi mereka tidak akan masuk. Jadi ada pengendalian baik dari sisi spiritual tadi dengan baca Al-Fatihah dan doa-doa yang lain, kemudian pengendalian dari sisi emosi gitu ya, emosi tadi, sehingga ini kan cuma pertandingan cari nilai gitu ya. Dan memang ini juga perbedaannya Pak Ustadz, antara pertandingan dengan kita, mohon maaf, berantem di luar. Iya, itu apalagi ya. Nah, mungkin kalau kita bertanding di luar tanpa ada juri dan lain-lain, itu mah kita emosinya juga beda. Tapi kalau di pertandingan, kayaknya kita juga bisa lah. Nah, bisa kontrol ya, karena energinya tadi kan tidak perlu 100% misalnya begitu ya. Sehingga kita memandang yang di depan kita ini bukan musuh yang harus kita habiskan gitu ya. Baik. Nah, ini kan sangat menarik karena kan proses latihan antara tradisi dan prestasi ini kan sejalan. Tapi gerakannya cukup berbeda gitu kan. Target misalnya kalau prestasi fokusnya kan nilai, pukul lurus, tendang, yang beberapa poin-poin saja, tidak semua gerakan tradisi bisa dikeluarkan itu tadi. Tadi sudah disampaikan bagaimana proses mengendalikannya itu tadi sehingga tidak keluar, yang harusnya memang tidak dikeluarkan, disimpan di dalam bela diri tersebut. Nah, berikutnya kalau untuk Peng Simatauga ini Pak Apih ya, kira-kira kendala-kendalanya dalam pengembangan silat tradisi ini gimana kepada anak-anak muda ini? Kendalanya? Ya memang itulah yang saat ini kita beradaptasi gitu dengan anak-anak muda. Jadi kesannya untuk zaman sekarang itu tradisi ini, bela diri tradisi ini kesannya spiritualnya yang jadi untuk zaman sekarang itu kalau bisa mah kita olahraganya tuh yang di kita ini ya, jadi kita kasih arahan bahwa kita
belajar bela diri ini selain olahraga, tapi kita ada dampaknya bagi Dampaknya. kita, untuk tahanan tubuh dan lain-lain. Gitu. Kalau dulu kan kesannya tradisi ini spiritualnya gini ya. Padahal kan memang itu menjadi satu rangkaian ya. Dalam bela diri silat itu kan soul, jiwa, ruhani itu main pikiran kita dan fisik, jasmani kita itu kan memang harus sesuatu yang seimbang gitu kan. Walaupun yang disebut dengan soul ini kan jiwa ini, ruhani ini ya mungkin dibutuhkan justru untuk pengendali pertama gitu kan. Yang tadi ya Bang Pi ya, pengendali agar tidak emosi. Yang kemudian bisa menjadi tanda petik nih sebuah simpanan yang memang ya siap-siap digunakan ketika itu memang kekuatan fisik kita terbatas misalnya begitu. Cuman yang memang ada kendalanya tadi ya, menjelaskan kepada anak-anak muda yang sekarang ini milenial yang memang tantangannya lebih luar biasa anak milenial ini tadi ya. Baik. Nah, ini Pak Agus sama Bang Api bisa melengkapkan ini diskusi pada kesempatan kita hari ini. Nah, harapan-harapan ini terkait dengan pengembangan silat tradisi tadi sudah disampaikan Pak Agus, harus banyak event-event ya, itu satu sisi ya. Dan harapannya kan sebenarnya event ini selain dari pengembang silat yang sifatnya dari masyarakat seperti Kampung Silat Jampang maupun perguruan-perguruan lain, tentunya dari pemerintah ini yang mempunyai akses dan mempunyai fasilitas ya, ini untuk fokus mengembangkan. Karena kan kita lihat silat ini mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai bela diri tradisi, tentu tradisinya ini harus dikembangkan. Nah, harapannya sebenarnya sampai seperti apa tradisi ini harus sampai dikembangkan misalnya gitu Pak Agus, Bang Api. Baik, dari saya kita melihat dari sisi, agak keras karena Pak Agus lagi nggak pakai nih. Kita melihat dari sisi contoh dari prestasi itu bisa sampai ke Asian Games. Nah, kita pengen tradisi ini dikelola dengan matang, profesional, bisa jenjangnya seperti itu mas saya. Kan selama ini cuma mentoknya di beberapa event saja. Event betul. Saya minta tuh eventnya tuh nanti event besar. Kalau prestasi itu targetnya sampai Olimpiade, maka ini pun juga demikian harusnya ya. Jadi itu orang nanti baru akan berbondong-bondong ke pindah ke tradisi gitu. Jadi harus dikelola dengan. Nah, dan kita itu targetnya sampai level dunia. Ini memang butuh perjuangan bersama yang luar biasa gitu ya. Nah, dari Bang Api kira-kira apa ini pesan-pesannya ini Bang Api? Saya berharap ya dari pemerintah setempat lah dulu dalam untuk membantu istilah kata ya, mungkin kan kita dari tradisi ini ya memang untuk anak-anak latihan juga tidak dibatasi untuk sekian administrasi, ya tolong juga lah istilah kata guru-gurunya nih dari pemerintah setempat itu harus didukung gitu. Nah, jadi sehingga pelatihnya ini tetap bersemangat terus ya untuk menjadikan murid-muridnya ini bisa setara lah dengan prestasi gitu. Dan sama juga dengan yang Pak Agus tadi bilang, event-event untuk tradisi ini ya diperbanyak. Betul ya, event diperbanyak ya. Tadi target ditinggikan, fasilitas ya, dan fasilitas tadi mendukung ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat seperti kita ini. Nah, ini ada satu pertanyaan diskusi yang berada di luar sebenarnya. Ini perlu kita angkat bagaimana para pesilat tradisi ini menanggapinya. Nah, tentu harapannya ini adalah sebagai penjelasan ya logis kepada orang-orang yang kadang-kadang begini Bang Api sama Pak Agus. Ada yang melihat silat tradisi mah tanda petik halu. Halu itu banyak berhalunisasi katanya. Guru dulu saya hebat begini gini. Nah, pertanyaannya adalah muridnya sekarang itu sehebat gurunya atau tidak. Nah, ini kan dalam sisi tradisi baik dari sisi indahnya, silat mah cuma buat indah-indahan. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa silat itu mempunyai tenaga, mempunyai simpanan yang luar biasa. Nah, untuk menepis adanya bahwa silat itu dikatakan silat tradisi itu sebagai bela diri halu sebagian tertentu gitu. Makanya halunisasi disingkat jadi halu. Jadi halu gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak apakah ada target tertentu di silat tradisi itu dari sisi kemampuan fisik, power misalnya gitu ya. Atau mungkin ada latihan rahasia yang bisa di-share. Rahasia kok bisa di-share? Yang itu sebenarnya latihan yang tidak bisa di-share secara umum yang ada di bela diri tersebut yang menghasilkan yaitu tadi mohon maaf kekuatan ya segala sesuatu yang terkait dengan kelebihan dari silat. Nah, di situ tadi Pak Agus, Bang Api. Baik,
betul kata Pak Ustadz tadi, silat itu memang kita pertama tadi Bang Api bilang olahraga. Dan dari Pak Ustadz bilang tadi kekuatan yang apa benar gurunya sama muridnya gitu. Memang silat itu memang kita diajarkan memang tidak sombong sih. Betul. Untuk olahraga bela diri, tapi untuk itu sendiri paling kita belajar di pernapasan, Mas. Pernapasan. Jadi ada rahasianya di pernapasan. Jadi dengan contoh anak-anak misalkan kayak contoh kecil misalkan udah ngelepasin ini terkadangnya bisa lepas. Botol itu ya. Atako gitu. Atako. Ya. Jadi memang ada latihan secara khususnya yang tidak ditampilkan secara umum ya, bahwa pernafasan ini akan membantu atau meningkatkan dari kualitas dari perguruan tersebut. Nah, memang kadang-kadang kan saya juga termasuk yang tanda petik sakit hati ketika dibilang kalau memang buktinya silat itu hebat, tampil aja di pentagon, di oktagon, ya di pertandingan MMA misalnya. Apakah semua yang dianggap orang itu hebat harus tampil di pertandingan oktagon MMA misalnya seperti itu? Kan tidak harus selalu seperti itu ya. Yang artinya yang ikut silahkan gitu. Kalau simpel nih saya, yang mau ikut silahkan mengikuti MMA. Bagi kita silat yang tradisi menjaga tradisi keilmuan tadi tetap berjalan pengembangannya sesuai dengan jalurnya sendiri. Ini juga harus tetap kita hormati. Jangan sampai para pengembang silat itu saling berantem. Sekarang lagi berantem, lagi rame nih Pak di dunia sosial media. Ya, sehingga sering keluar kata-kata, tradisi begini, ada yang membela. Kita ini tidak harus selalu tampil di oktagon misalnya seperti MMA dan segala macam seperti itu. Karena memang target kita tidak seperti itu. Budaya kita pun juga tidak seperti itu. Kalau budayanya kan harus copot baju, pakai celana, misalnya begitu kan juga nggak pantas. Silakan Bang Api bisa menambahkan tadi. Ya memang saat ini juga sebetulnya kalau saat ini untuk regenerasi saya salutnya dengan fisiknya juga. Ada fisik ya, karena kalau dalam tradisi dulu itu guru-guru besar kayaknya fisik itu kurang. Ya, dan kalau untuk sekarang di tradisi sudah mulai tuh fisiknya di ini, karena kalau guru besar itu dulu banyak pantangannya. Ya pantang-pantangan dia kan istilah kata bukan pantangan ya karena dia rajinnya puasa Senin Kamis. Baik, dari gitu sisi soul spiritual tadi ya. Soalnya dia itu jalankan karena kalau untuk anak-anak sekarang itu udah tinggalin tuh hal-hal kayak gitu, udah jarang. Dia itu latihannya khusus, pokoknya gue fisik nih, gue kuat. Ya, tapi belum tentu istilah kata guru besar itu walaupun kelihatannya lemas atau gimana, tapi dia punya banyak ilmu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekarang. Baik. Gitu. Jadi kalau yang sekarang, tapi kan fisik tadi kan seperti kerangka gitu ya. Kerangka kalau isinya kosong juga kosong juga gitu ya. Tapi kalau memang kerangkanya bagus, isinya bagus sih memang jadi tambah semakin komplit gitu ya, dari soul, mind maupun fisiknya itu tadi ya. Nah, anak-anak muda yang sekarang ini lebih tertariknya kepada fisik, latihan secara fisik tadi ya. Otomatis kan kalau hanya mengandalkan fisik murni ya, kalau tadi Pak Agus ada pernapasannya. Kalau di Peng Simet juga apakah ada latihan-latihan khusus yang mungkin kita tidak perlu tahu, misalnya latihannya apa gitu ya, malam hari atau apa? Kalau dulu kan silat rata-rata malam hari gitu ya. Kalau dulu saya kan latihan misalnya jurus di perguruan tertentu gitu ya, latihannya harus bisa mecahin kendi dengan jari. Itu latihannya memang dengan nafas tertentu. Makanya tadi saya ada namanya silo macannya, ada tongkrongan gauknya, mungkin ada latihan rahasia yang tidak harus dipaksa dijelaskan, Pak Bang Api. Kalau penting ada apa gimana gitu. Ada ya, latihan seperti itu ya. Yang memang hanya diberikan kepada mungkin orang-orang tertentu, murid-murid tertentu seperti itu. Yang memang walaupun dunia sosial media tidak harus selalu dibuka secara terbuka. Karena memang itu rahasia dari kita semuanya. Baik, alhamdulillah ini bersamaan dengan adzan asar pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ini tadi diberikan kelancaran, enggak hujan, bukan berarti hujan ini bukan hujan ini barokah, tapi pas acara kita tidak hujan sehingga bisa lancar pembahasan kita berdua pada kesempatan ini membahas tentang silat tradisi tadi. Dan kita berharap insya Allah dari perguruan silat dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di dunia ini yang mengembangkan silat tradisi tetap memegang silat-silat tradisinya itu tadi. Tidak kemudian meleburkan menjadi silat secara modern dalam arti gerakan-gerakannya, menghilangkan
tradisi-tradisi yang ada. Tapi tradisi ini dipegang, tapi kita bisa beradaptasi dengan yang modern sehingga ikut pertandingan atlet dan segala macam. Kita bisa beradaptasi, tidak kaku. Tapi kalau ada sebagian perguruan yang tetap dengan tradisinya, itu juga sebuah pilihan yang baik. Karena dia ingin menjaga gitu ya. Tradisinya jangan sampai berubah nih. Karena kalau memang ikut prestasi kadang-kadang pasti berubah ya stylenya. Aturannya beda, stylenya juga akhirnya juga berbeda. Tapi kalau ada yang ikut dua-duanya juga boleh. Atau bahkan sekarang ada yang mau ikut MMA, ya itu silakan. Atau ikut silat bebas sekarang ini silakan. Tapi ini kan berdasarkan pilihan-pilihan. Tidak boleh di antara kita saling memaksakan untuk ikut ataupun saling kemudian menjelekan. Kalau nggak ikut sana berarti nggak bagus. Kalau nggak ikut ini berarti nggak bagus, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita saling kompak seperti ini, insya Allah pengembangan silat di kita, di Indonesia ini akan berkembang sangat optimal gitu ya Pak Agus, Bang Api ya. Dan dimanapun berada, dan secara khusus kami dari keluarga Kampung Silat Jampang akan tetap berbahagia untuk mengembangkan silat bersama-sama dengan para guru-guru di perguruan yang sekarang ini ada di 36 perguruan. Baik, kami dari Kampung Silat Jampang bersama di sini ada Pak Agus, Bang Api, pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tetap bersatu, menyatukan jiwa, raga, dan langkah-langkah kita untuk mengembangkan silat untuk bangsa dan negara kita insya Allah, dan untuk agama kita. Kami pamit, wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.